Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi COVID-19. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Nama saya Mulyo Hadi Saputro dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sebelum kalian menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan jangan lupa membunyikan lonceng yang ada di sebelah kanan ya di YouTube saya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa selamat menyaksikan video saya yang berikut ini. Kembali lagi dengan saya Mulyo Hadi Saputro dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dalam pertemuan ketiga kali ini saya akan membahas presentasi dengan judul Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam lapangan hukum. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan menjelaskan tentang kedudukan hukum administrasi negara dalam hukum. Yang kedua, memahami dan menjelaskan hubungan antara HAN dan hukum tata negara. Yang pertama, kedudukan HAN dalam hukum. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus. HAN merupakan ilmu hukum yang tidak statis, tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum publik, mula-mula HAN merupakan bagian dari HTN. Nah, kuliah-kuliah HAN ditempelkan dalam HTN, akan tetapi timbulnya welfare states, negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Nah, HAN berkembang dengan pesat, kemudian HAN diakui merupakan bagian tersendiri dalam hukum publik, sebagian ada pada hukum privat. Menurut Pripus M. Hadjot, DKK 1993 mengkompakkan bahwa hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting esensial bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikuler tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Nah, hukum privat ini berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikuler. Di antara hukum itu terletak hukum administrasi. Oleh karenanya HAN dikatakan sebagai hukum antara. Nah, yang kedua, hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ada dua golongan pendapat mengenai hubungan antara HAN dan HTN. Golongan pertama ini menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN. Antara lain para ahlinya, yang pertama Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Olgeman. Nah, golongan kedua ini menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN. Pendapat kedua ini yang menyatakan adalah Kranenburg, Prince, dan Periodi Atmosudirjo. Golongan pertama ini dikemukakan oleh Oppenheim, menyatakan bahwa berdasarkan HTN dan negara HTN adalah negara dalam keadaan berhenti. Nah, sedangkan HAN ini peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. Nah, HTN ini merupakan kumpulan peraturan hukum yang bentuk alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagikan tugas pekerjaan dari pemerintah modern antara beberapa perangkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Nah, HAN ini adalah sekumpulan peraturan juga hukum yang mengikat alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan atau ditetapkan dalam HTN. Nah, pendapat yang kedua ini menurut Van Vollenhoven masih sama di golongan pertama, tapi menyatakan beliau bahwa yang termasuk dalam HAN adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurang HTN material. Hukum perdata material ini dan hukum pidana material, hubungan antara keduanya adalah badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN, dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan HAN. Nah, masih golongan pertama. Nah, ini golongan pertama ini menyatakan itu Logeman mengungkapkan bahwa HTN ini merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan HAN merupakan suatu pelajaran tentang perubahan hukum istimewa. Nah, menurut Logeman, HTN ini mempelajari ada 7. Yang pertama, jabatan apa yang ada dalam susunan negara. Yang kedua, siapa yang mengadakan jabatan tersebut. Yang ketiga, dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu tepat oleh pejabat. Yang keempat, fungsi atau lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu. Nah, yang kelima, kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu. Yang keenam, hubungan antara masing-masing jabatan. Yang ketujuh, batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Nah, golongan kedua menurut Kranenburg, Prince, dan Periodi
Atmosedirjo. Nah, yang ketiga ini menyatakan bahwa Han dan Aten tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan yang ada itu hanya titik berat atau fokus pembahasannya. Nah, menurut Kanebok menyatakan bahwa ada di dalam praktek ada perbedaan hanya karena untuk mencapai kemanfaatan dalam penyelidikan. Nah, menurutnya ini HTN ini adalah peraturan yang mengatur struktur umum dari suatu pemerintah negara, misalnya undang-undang negara dan undang-undang organik, undang-undang yang mengatur daerah-daerah otonom, Han berisi undang-undang dan peraturan-peraturan khusus misalnya hukum kepegawaian. Nah, golongan kedua nih, menurut Prince mengupayakan bahwa HTN ini mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara. Nah, sedangkan hanya ini menitik beratkan pada hal-hal yang teknis saja, yang hanya penting bagi para spesialis. Nah, disendirikan antara Han dan Aten ini tidak ada perbedaan tugas dan HTN dan Han ini. Nah, tetapi nih, karena sudah sedemikian berkembangnya Han sehingga memerlukan perhatian tersendiri bukan sebagai tambahan atau sampingan HTN saja. Nah, yang terakhir menurut Prasuji Atmosedirjo 1983 yang menyatakan bahwa perbedaan HTN dan Han ini hanya tetap pada titik beratnya aja. Nah, di dalam mempelajari HTN fokus perhatian pada konstitusi negara sebagai keseluruhan. Nah, sedangkan Han ini fokus atau titik berat perhatian kita seluruh khas kepada administrasi negara. Nah, antara kedua hubungannya ini mirip dengan hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata, di mana hukum dagang merupakan spesialisasi dari hukum perikatan di dalam hukum perdata. Nah, Han ini merupakan spesialisasi berlaku pada salah satu bagian dari HTN, sehingga asas-asas dan kaidah dari HTN ini yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku pula bagi Han. Nah, terima kasih untuk presentasi dari saya. Mungkin sekurang-kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian atas presentasi saya dan terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton, terutama yang sudah men-like, mengkomen, dan men-subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.